Permisi. Iya, silakan. Rizky? Ngapain dia di sini? Saya sanggup, Pak. Dan saya janji saya akan bekerja dengan maksimal. Rizky? Kenapa, Bud? Ki, lo ngelamar kerja di sini? Kulkas? Nero. Anterin ini ke meja nomor 11, sekarang. Oke, siap. Pak Billy, saya minta waktu sebentar ya mau ngobrol sama teman saya. Sebentar aja, Pak. Nah, bener kan? Kalau saya nggak asing sama kamu, ternyata kamu tuh temennya si Putri, ya kan? Ya udah, Putri. Kalau mau ngobrol, jangan lama-lama ya. Baik, Pak. Ki, permisi, Pak. Bener ya, Kulkas. Mau kemana kamu? Mau kemana? Pak, saya mau susulin usus goreng. Nggak usah. Dia tuh lagi ngobrol sama temennya mau ngelamar kerja di sini. Gak usah diganggu. Jadi si Kulkas mau kerja di sini juga. Ini pasti modus si Kulkas biar bisa deket sama usus goreng. Lihat aja, gue nggak bakal biarin ini terjadi. Pak, saya janji nggak akan lama ya. Izin sebentar aja, Pak. Sorry ya, Pak. Pangeran! Ada aja kelakuannya ya. Ki, lo tuh kenapa sih ngelamar kerja di sini? Lo tahu kan, Batu Bata juga kerja di sini. Gue bingung deh. Emang nggak cukup ya kalian kemarin udah bertarung? Justru karena Pangeran masih tetap kerja di sini, Put. Makanya gue kerja di sini juga. Gue ngelakuin semua ini biar gue bisa tetap dekat sama lo. Tapi kan ibu udah minta lo buat jauhin gue. Kalau ibu tahu lo kerja di sini gimana? Kalau nyokap lo masih ngizinin Pangeran kerja bareng sama lo, ngapain gue harus takut? Lo tuh ngerti gak sih maksud gue? Ibu kan minta lo untuk jauhin gue. Ya kalau ibu tahu nanti ibu marah, ibu kecewa. Oke, sekarang gini. Nyokap lo kecewa sama gue karena gue bertarung sama Pangeran. Ya harusnya nyokap lo juga bersikap adil dong sama gue. Ya tapi ibu juga udah... Kalau gue harus jauh dari lo, berarti harusnya Pangeran juga sama dong. Gak usah sok ngomongin adil di Kulkas. Lo tuh nggak tahu malu ya? Jelas-jelas ibu udah bilang lo nggak usah deket-deket sama usus goreng. Lo sekarang kenapa kesini malah bikin masalah baru? Harusnya lo juga jauhin Putri. Dan gue nggak akan jauhin usus goreng. Lo tahu, gue sama usus goreng itu bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Kita satu paket dan nggak bisa dipisahkan. Gue juga nggak bakal ngebiarin lo dekat sama Putri lagi. Karena gue nggak bakal ngebiarin lo masukin Putri ke dalam masalah lo lagi. Gue bakal jagain Putri. 3 kata. Di mimpi lo. Oke. Kita lihat aja nanti. Setelah gue kerja di sini. Dasar Kulkas. Dia pikir gue nggak tahu tujuan dia kesini tuh mau apa. Tenang aja, gue bakal bikin lo nggak diterima kerja di sini. Dinda! Din, tunggu dong. Pelan-pelan jalannya, Din. Din, tunggu bentar, jalannya tuh pelan-pelan, tungguin gua. Aduh, berarti gue udah ngos-ngosan kayak gini. Gue mah jalannya pelan-pelan, kali udah santai. Lo kali tuh nggak biasa jalan kaki, makanya ngos-ngosan. Ya makanya, kalau lu tahu gue nggak biasa jalan kaki ya ditungguin. Punya perasaan sedikit kenapa? Udah, gue mau nyebrang. Dinda! Aduh, ini cewek bener-bener beda dari cewek yang lainnya.
Gue nggak boleh kehilangan jejak nih, gue harus ikutin dia terus. Duh, tapi gimana ya, gue kan nggak berani nyebrang. Dinda bareng kayak harusnya. Terus gue ditinggalin. Aduh. Duh, gue harus cepet nih, nanti kehilangan jejaknya Dinda. Ji, lo gak apa-apa kan? Ada yang sakit nggak? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Dinda. Din. Makasih banyak ya lu udah nolongin gua. Gua nggak apa-apa kok, Din. Kita nggak perlu ke rumah sakit juga. Lo yakin? Yakin. Gue beneran nggak apa-apa kok. Din, sekali lagi makasih ya. Gue bener-bener beruntung banget bisa kenal sama lo. Buat gua, lo tuh bener-bener cewek yang beda dari yang lainnya, Din. Yang namanya manusia udah pasti beda semua, Gio. Bahkan kembar sekalipun itu pasti ada bedanya. Tapi beda, Din. Itu spesial di mata gua. Makanya gue juga berharap bisa jadi seseorang yang spesial di hati lu, Din. Dinda, lu mau kan jadi pacar gua? Kan, gak nembak beneran. Ya karena gue serius sama lu, Din. Gue sungguh-sungguh pengen jadi pacar lo. Lo mau kan sama gue, Din? Please. Ji, gue udah tegesin banget dari awal kalau gue nggak mau dulu urusin masalah cinta-cintaan. Aku tetap kekeh banget deketin gue dengan berbagai macam cara sampai sekarang lo beneran nembak gue. Ini gue tambang banget jadi orang ya. Lo harus tahu, Din. Gue adalah tipe orang yang akan terus berusaha sampai gue ngedapetin apa yang gue mau. Termasuk ngedapetin hati lo. Please, Din. Gue mohon. Ya udah, gue hargain usaha lo. Maksud lo? Ya, kita pacaran. Beneran? Kita beneran pacaran, Din? Iya. Lo ngapain ya tiba-tiba show up di depan rumah gue pakai bawa koper segala? Lagian lo tadi kesini sama siapa? Mobil lo mana? Dari tadi lo juga nyuekin kita teleponin dari pagi nggak diangkat-angkat. Jangan lupa ya Mel, lo tuh lagi pretending blind. Canggih banget orang buta bisa kesana kemari warawiri. Bawa-bawa koper segala lagi. Udah ngocehnya. Bawel banget sih. Ya udah Tas, lo sama Vanya bawain koper gue dong ke dalam. Kok kalian berdua diem aja sih? Bantuin dong bawa. Kalau sampai Tasya nolak gue numpang di sini, gue mau tinggal di mana lagi? Kalau sampai Tasya nolak gue numpang di sini, gue mau tinggal di mana lagi? Mana kredit card gue diblokir lagi sama Daddy. Untung tadi gue masih ada sedikit uang cash di dompet buat bayar taksi. Maksudnya lo mau nginep di sini? Yes, exactly, of course. Huh? That's so weird though. Lagian rumah lo kan lebih mewah dari rumahnya Tasya. Biasanya juga kita nginep-nginep di rumah lo. Ya, gue perlu suasana baru aja gitu. Bawain dong yuk. Ah, ngoceh terus.
Gimana, Jo? Oh, tadi Matt sempat ke hotel tapi ditolak sama pihak hotel. Terus sekarang dia di rumah Tasya. Oke, kamu pantau terus ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya langsung. Sebenarnya aku kasihan lihat Mel. Tapi aku harus kasih dia pelajaran supaya dia lebih dewasa. Saya diterima kerja. Ibu Nawang diterima kerja di bagian kantornya ya, Bu. Jadi tempat kerjanya Ibu bukan di Cafe Mahoni yang kemarin. Iya, Bu, saya ngerti. Terima kasih ya, Bu ya. Aku diterima kerja. Ini artinya aku nggak perlu pindah ke Surabaya. Putri harus tahu nih. Putri pasti seneng banget karena berarti artinya dia masih bisa lanjutin kuliah di sini. Aku telepon Putri ah. Tapi ini kan Putri lagi jam kerja ya. Jangan deh, aku nggak mau ganggu. Oke, good job nih ya. Pokoknya Bu Nawang jangan sampai tahu kalau kantor sama kafe itu bagian punya saya. Ya, jangan sampai tahu. Oke. Apa aku kabarin Pak Remon ya? Iya deh. Myros! Emang kalau jodoh nggak kemana? Yes, honey. Ya, Myros. Ya, Bu Nawang. Halo, selamat siang Pak Remon. Selamat siang. Pak Remon, maaf Pak Remon lagi sibuk ya Pak ya? Maaf kalau saya tiba-tiba telepon nih ke Pak Remon. Oh, enggak. Saya nggak pernah sibuk untuk Bu Nawang. Full waktu saya untuk Bu Nawang. Apa kita mau reservasi kafe aja biar kita ngobrolnya enak? Saya jemput sekarang ya. Oh, nggak usah Pak Remon. Kita ngobrolnya di telepon aja ya Pak ya. Ya, oke. Saya mau ngasih tahu kalau kemungkinan saya nggak jadi pindah Pak ke Surabaya. Yes! Cihuy! Yes. Halo Pak Remon. Maaf Pak Remon masih di situ kan Pak? Ya, masih. Maaf. Saya saking senangnya. Pak Remon bisa aja. Sebenarnya saya itu mau ngasih tahu Pak kalau saya diterima kerja Pak. Diterima kerja di kantor yang bermitra sama Cafe Mahoni. Dan jujur saya tuh seneng banget Pak. Jadi saya kepikiran untuk ngasih tahu Pak Remon. Ya, congratulations Ibu Nawang. Akhirnya Bu Nawang nggak jadi ke Surabaya kan? Saya jadi merasa orang yang paling spesial karena pasti saya orang pertama yang dikabarin Bu Nawang.